Shalom, selamat pagi sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 yang berkata demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pernahkah Anda merasakan pikiran yang terus berputar-putar seperti tidak bisa berhenti? Kekhawatiran muncul dari berbagai arah, entah mengenai pekerjaan, keluarga, masa depan. Terkadang bukan masalahnya itu sendiri yang paling berat, tapi peperangan di dalam pikiran kita. Paulus mengetahui persis bagaimana itu rasanya. Ia menulis surat Filipi ketika dia berada di dalam penjara, tempat di mana ketakutan seharusnya sangat mudah mengambil alih kehidupan. Namun justru di sana Paulus berbicara tentang damai sejahtera Allah yang dapat menjaga hati dan pikiran kita. Dalam Filipi 4 ayat 6, Paulus memulai dengan kalimat, "Janganlah hendaknya kamu khawatir." Kata khawatir di dalam bahasa aslinya memiliki arti pikiran yang terbelah ke berbagai arah atau terkoyak-koyak, atau bahasa Jawanya semebar. Bukankah itu yang sering kita alami? Fokus kita terbelah antara kepercayaan kepada Tuhan dan ketakutan akan masa depan. Pikiran kita seperti medan perang yang tidak henti-hentinya diserang. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita berperang sendirian. Paulus mengatakan, dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 3 hal inilah yang mengubah arah pikiran kita, yaitu pertama doa, yaitu mengajak kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Ketika kita berdoa, kita berhenti menatap masalah dan mulai menatap pribadi yang lebih besar dari masalah itu. Yang kedua, permohonan, yaitu menyerahkan semua detail kepada Tuhan. Banyak kekhawatiran muncul karena kita mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Permohonan adalah cara kita berkata, Tuhan, ini di luar kemampuan saya serahkan kepadamu. Dan yang ketiga adalah ucapan syukur, yaitu mengingat kesetiaannya. Syukur berarti mengikat pikiran kita kepada apa yang sudah Tuhan lakukan. Ucapan syukur menjadikan masa depan lebih ringan karena kita ingat bahwa Tuhan yang menolong kemarin adalah Tuhan yang sama hari ini. Ayat 7 berkata bahwa damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran kita. Inilah yang menjadi janji Allah bahwa damai sejahteranya akan menjaga hati dan pikiran kita. Kata menjaga dalam bahasa Yunani yaitu proreo, yang artinya menggambarkan seorang prajurit yang menjaga benteng atau tembok pertahanan. Coba kita bayangkan, ada seorang yang berdiri seperti penjaga di pintu gerbang pikiran Anda. Itulah damai sejahtera dari Allah. Ketika ketakutan mengetuk pintu, damai sejahtera Allah berkata, jangan masuk. Ketika pikiran negatif mencoba menyerang, damai sejahtera Allah berdiri sebagai pelindung. Ketika kecemasan menghampiri, damai sejahtera Allah memeluk dan menenangkan. Ini bukan damai biasa. Paulus menyebutnya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya
Bahkan ketika situasi tidak berubah, hati Anda tetap tenang karena Kristus yang menjaga. Bagaimana kita bisa mengalami kedamaian ini setiap hari? Tiap kali khawatir muncul, langsung berdoalah, jangan tunggu nanti. Gantikan pikiran negatif dengan firman. Isi hati dan pikiran kita dengan kebenaran, bukan asumsi. Mulailah dan akhiri hari dengan mengucap syukur. Ucapan syukur membangun benteng damai sejahtera di dalam hati. Damai sejahtera Allah bukan hasil keadaan yang sempurna, tetapi hasil dari kedekatan dengan Kristus. Hari ini, izinkan Tuhan berperang untukmu di dalam pikiranmu. Biarkan damai sejahteranya menjadi penjaga yang tidak pernah tidur. Dan ketika orang bertanya, bagaimana kamu bisa dapat tenang dalam keadaan sulit? Jawablah seperti Paulus, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiranku. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menjanjikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan menjaga hati dan pikiran kami ya Tuhan. Maka kami mau belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami, ketakutan kami akan masa depan yang tidak pasti. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang berperang untuk kami, mengalahkan, menaklukkan segala ketakutan-ketakutan, intimidasi yang kami mungkin mencoba untuk masuk ke dalam pikiran kami. Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini. Biarlah hari ini boleh kami jalani dengan menaruh percaya kami kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu yang memimpin pikiran kami, memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.